crack it. Ya, waalaikumsalam, Mbak Evi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Maaf nih, Mbak Evi, ada waktu? Iya, ada Bu. Kebetulan memang sekarang kan lagi jam istirahat ya. Ada apa Bu? Jadi ada sesuatu yang saya tanyakan kepada Ibu tentang murid saya. Ya, kan akhir-akhir ini kan ya udah mulai diadakannya PJJ ya Bu ya. Terus padahal kemarin kita belum lama kita mengadakan vaksin Bu. Ya orang tua ada yang komen juga ke Bu, ada yang ini masukan katanya Bu, kenapa tuh kemarin baru divaksin sekarang PJJ lagi katanya. Udah enak kemarin PTM, sekarang PJJ. Bagaimana tuh Bu? Ya, jadi tujuannya itu Ya. kan apa? Iya, jadi kan kemarin kan udah mulai aktif ya anak-anak belajar. Sekarang pas PJJ, jadi anak-anak mulai gimana ya, agak males. Terus untuk belajarnya juga jadi nggak terkontrol gitu Bu. Nah, kalau menurut saya, jadi dari diri Ibu sendiri, hambatannya atau gangguannya itu apa saja gitu menghadapi anak? Mungkin kalau untuk pelajaran ini yang paling saya ini kan matematika ya Bu ya. Ya kan kalau misalkannya di kelas kita bisa menjelaskan ya secara detail bagaimana cara rumusnya gitu. Sedangkan kalau misalkannya PJJ kita gimana ya, agak susah sih untuk ngikutin video juga, kadang kan nggak sesuai apa yang kita ajarkan ya kan secara langsung dengan tidaknya Bu. Bagaimana Bu? Ya, jadi gini loh Bu, menghadapi anak-anak yang seperti itu, Ibu harus bisa menggali bakat minat pada siswa itu sendiri. Walaupun PJJ, Ibu harus bisa menggali potensi yang ada pada anak. Nah, pasti kan Ibu sering tuh menggali potensi-potensi pada anak didik Ibu. Jadi apa sih potensinya gitu? Nah, kekuatan apa yang Ibu lakukan untuk menggali potensi anak-anak tersebut? Kemarin sih udah sempet ya kan, mereka dari kelas 4 ya Bu ya sampai kelas 5 itu kan PJJ. Dari kelas 6 sini saya ngajarin dalam matematika ya Bu ya, perkalian saya suruh mereka hafalkan. Udah alhamdulillah Bu udah bisa gitu kan, udah tahu. Sekarang PJJ lagi dan akhirnya kena hambatan lagi gitu. Gangguan lagi ya, hambatan lagi. Mereka udah senang-senang tuh ketemu sama temennya. Sekarang online lagi Bu gitu. Ya, terkait masalah Ibu, ya apalagi tadi sudah melibatkan orang tua ya yang banyak komentar terkait dengan vaksin. Ya, sudah vaksin 2 kali tapi kok masih online. Nah, jadi cara Ibu bagaimana untuk meyakinkan para orang tua agar bisa mengerti keadaan saat ini? Saya kan memberi saran dulu ya, Ibu maaf kalau saya itu vaksin itu bukan untuk kita tatap muka, kan kita juga ikut peraturan dari pemerintah. Kalau kita PJJ tapi masih PTM Bu. Kita setengah PJJ, setengah PTM. Jadi alhamdulillah ketika PJJ nanti pas pertemuan PTM kita jelasin lagi, kita ulang lagi materi. Nah, dari saran yang Ibu katakan kepada wali murid, apakah para wali murid itu menerima atau menolak ya Bu? Ada sebagian yang menerima ya kan, dan mau nggak mau kan emang peraturan dari pemerintah Bu ya kan, bukan dari kita. Jadi alhamdulillah semuanya menerima. Ya, jadi dari saran Ibu, jadi bertahap ya, Ya, dari bertahap. awalnya yang tidak menerima Ya, menjadi menerima menerima. dan mengerti keadaan saat ini. Lalu selanjutnya rencana Ibu untuk kedepannya agar anak-anak yang malas, yang tidak mengerjakan tugas online itu lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi apa yang Ibu akan lakukan? Biasanya sih saya ketika dia dalam 1 minggu itu nggak masuk Bu ya, beberapa kali kita berkunjung Bu, berkunjung ke rumah orang tuanya. Kenapa si anak itu tidak masuk ya kan? Kalau misalkannya hambatannya sekolah Bu, katanya sekolahnya online, kita jelasin kepada orang tua bahwa kita 3 hari PTM, 3 hari PJJ gitu. Jadi ada masuknya gitu, nggak full online. Ya, jadi gini Bu ya, kalau seandainya Ibu sudah berkunjung ke rumah siswa tersebut, sudah meyakinkan anak dan orang tua tersebut terkait pembelajaran online ini antara PTM dan PJJ, tapi
jika si anak tersebut masih merasa malas, kurangnya motivasi, itu apa yang harus ibu lakukan lagi? Biasanya ya Bu ya, yang pengalaman saya ketika kita berkunjung ke rumah si anak, jadi si anak itu mulai merasa diperhatikan. Apa namanya, guru saya menghargai saya nih gitu. Biasanya kalau seperti itu mereka ada ketertarikan untuk masuk lagi Bu, biasanya. Jadi hal yang seperti itu akan membuat motivasi anak lebih semangat lagi ya. Oke. Nah, setelah dari rencana ibu selanjutnya seperti itu, lalu komitmen ibu selanjutnya apa kira-kira? Komitmennya biasanya ya Bu ya, kepada anak-anak, karena kan saya di kelas akhir ya Bu ya. Jadi untuk belajar lebih giat lagi karena kan akan mengalami ujian akhir ya gitu. Jadi mungkin dikasih tugasnya nggak terlalu begitu banyak supaya agar mereka tidak jenuh komitmennya gitu. Terus setiap tugas yang PJJ nanti di online kan bukan online tapi saya bilang PR gitu. Jadi nggak kayak belajarnya online gitu. Jadi kayak PR aja untuk hari ini di PR kan gitu. Terus setelah masuk baru kita koreksi dan kita bahas materinya seperti itu. Ya, jadi komitmen yang ibu lakukan kepada siswa itu ya menurut saya memang sangat setuju ya. Kalau saya sangat setuju. Yang pertama kita meringankan otak anak di rumah, mungkin sudah merasa lelah kalau sudah di rumah. Kedua, meringankan kuota juga ya, pastinya kuota dari handphonenya, karena kalau dilihat dari lingkungan kita banyak anak-anak siswa yang memang dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dari saran ibu tersebut, dari komitmen ibu tersebut, memang saya sangat setuju karena walaupun kita di online kan, kita mengasih tugas di dalam kelas. Di dalam kelas selanjutnya kita mengasih tahu kepada siswa kalau ini bukannya online, ya sebagai tugas di rumah dan akan dinilai saat masuk. Ya, komitmen ibu ini memang luar biasa sekali ya. Mungkin bisa ditiru juga oleh para wali kelas yang lain. Selain meringankan otak, meringankan kuota, juga tidak merasa terbebani para orang tua. Ya, lalu bagaimana sih caranya Bu untuk meningkatkan motivasi anak ketika di dalam kelas? Kalau si anak itu merasa jenuh Bu, mungkin belajarnya terlalu cepat kan, kita kalau lagi PTM seperti ini pembelajaran dipadatkan. Ya biasanya full ya dari jam 7 sampai jam 12. Tapi setelah PTM, PJJ, pembelajaran itu dipadatkan. Nah, di dalam kelas ketika ada anak yang merasa jenuh karena terlalu cepat, mungkin dia menganggapnya baru masuk udah selesai pulang. Jadi apa yang akan ibu lakukan terkait komitmen tersebut? Ya, biasanya untuk menarik motivasi agar si anak itu nggak terlalu jenuh Bu ya, saya biasanya ngadain semacam permainan ya kan, kayak tebak-tebakan, terutama dari yang itu. Contohnya tentang matematika, kita perkalian menggunakan sebuah Bu, misalnya berapa kali berapa, mereka menghitung dan siapa yang menjawab dia akan mendapatkan nilai dari grup itu. Biasanya saya membuat pemain kan grup by grup ya Bu ya, jadi nanti ada reward atau apa untuk anak yang kelompok yang menang. Ya, jadi menurut ibu kalau membuat anak merasa termotivasi, tidak jenuh di dalam kelas, itu menggunakan media-media yang menyenangkan, contohnya ice breaking, permainan, seperti membuat kelompok kecil, grupnya. Ya, kalau menurut saya itu sudah luar biasa sekali untuk membangkitkan rasa semangat pada anak. Nah, selanjutnya kira-kira untuk kedepannya, apa sih rencana ibu untuk kedepannya biar lebih anak-anak itu semuanya full masuk gitu Bu? Karena kan kita bisa melihat ya dalam kondisi seperti ini ada yang tidak masuk karena berpengaruh sama temennya yang lain. Yang hari ini masuk, besok beda lagi orangnya. Dari 20 siswa yang masuk cuma 5 orang, dari 40 siswa yang masuk cuma 10 orang. Nah, apa yang akan ibu lakukan untuk kedepannya? Mungkin jika ini ya Bu ya,
seperti saya tadi saya ucapkan yang tadi, mungkin saya datang ke rumah siswa itu Bu, ya kan, alhamdulillah cara itu efektif juga. Dan ketika saya mengajar juga nggak terlalu fokus sama buku panduan yang kita dapat dari situ, jadi cari bahan-bahan dari kayak semacam internet atau yang lainnya gitu. Nah, jadi rencana kedepannya biar anak-anak itu semuanya masuk aktif lagi, pembelajaran di kelas juga kondusif. Jadi yang tadi Ibu katakan yaitu pertama berkunjung, terus memberikan motivasi, memberikan permainan, ice breaking di dalam kelas, memang sudah bagus. Nah, jadi untuk selanjutnya bagaimana nih Bu pertemuan kita? Mungkin nanti kalau saya ada permasalahan, nanti saya bisa sharing lagi ke Ibu. Mudah-mudahan kan dengan saya sharing ke Ibu, saya ada